Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fatika Dwi Yuwaning Tias. Saya mahasiswi Program Studi Psikologi Islam Fakultas Usuluddin dan Dakwah YIN Kediri. Saya akan menjelaskan tentang pemikiran 5 tokoh filsafat umum. Selamat menyaksikan. Yang pertama yaitu Thales. Ia berasal dari Miletos, lahir pada sekitar tahun 624 hingga 625 sebelum Masehi, meninggal pada sekitar tahun 547 hingga 546 sebelum Masehi. Aliran yang digunakan Thales yaitu filsafat Ionian, mazhab Miletos, dan filsafat alam. Kemudian, minat utama dari Thales yaitu etika, metafisika, matematika, dan astronomi. Kemudian pemikiran Thales dianggap sebagai kegiatan berfilsafat pertama, sehingga ia diberi julukan sebagai bapak filsafat karena mencoba menjelaskan dunia dan gejala-gejala di dalamnya tanpa bersandar pada mitos, melainkan pada rasio manusia. Ia juga dikenal sebagai salah seorang dari 7 orang bijaksana yang oleh Aristoteles diberi gelar filsuf yang pertama. Selain sebagai filsuf, Thales juga dikenal sebagai ahli geometri, astronomi, dan politik. Thales memiliki pemikiran yaitu air sebagai prinsip dasar segala sesuatu. Air menjadi pangkal, pokok, dan dasar dari segala-galanya yang ada di alam semesta. Berkat kekuatan dan daya kreatifnya sendiri, tanpa ada sebab-sebab di luar dirinya, air mampu tampil dalam segala bentuk, bersifat mantap, dan tak terbinasakan. Menurut Thales, air sebagai sumber kehidupan. Argumentasi Thales terhadap pandangan tersebut adalah bagaimana bahan makanan semua makhluk hidup mengandung air dan bagaimana semua makhluk hidup juga memerlukan air untuk hidup. Selain itu, air adalah zat yang dapat berubah-ubah bentuk, padat, cair, dan gas tanpa menjadi berkurang. Selain itu, Thales juga mengemukakan pandangan bahwa bumi terletak di atas air dan bumi dipandang sebagai bahan yang satu kali keluar dari laut kemudian terapung-apung di atasnya. Yang kedua yaitu Anaximandros. Ia lahir pada tahun 610 sebelum Masehi dan meninggal pada tahun 546 sebelum Masehi. Ia menggunakan aliran filsafat Ionian, mazhab Miletos, dan filsafat alam. Minat utama dari Anaximandros adalah metafisika, astronomi, dan geografi. Anaximandros merupakan seorang filsuf dari mazhab Miletos dan merupakan murid dari Thales. Seperti Thales, dirinya dan Anaximenes tergolong sebagai filsuf-filsuf dari Miletos yang menjadi perintis filsafat barat. Anaximandros adalah filsuf pertama yang meninggalkan bukti tulisan berupa prosa. Akan tetapi, dari tulisan Anaximandros hanya satu fragmen yang masih tersimpan hingga saat ini. Meskipun Anaximandros merupakan murid Thales, tapi ia menjadi terkenal justru karena mengkritik pandangan dirinya mengenai air sebagai prinsip dasar segala sesuatu. Menurutnya, bila air merupakan prinsip dasar segala sesuatu, maka seharusnya air terdapat di dalam segala sesuatu dan tidak ada lagi zat yang berlawanan dengannya. Namun kenyataannya, air dan api saling berlawanan, sehingga air bukanlah zat yang ada di dalam segala sesuatu. Karena itu, Anaximandros berpendapat bahwa tidak mungkin mencari prinsip dasar tersebut dari zat yang empiris. Sehingga Anaximandros memiliki pemikiran sendiri, yaitu to apeiron sebagai prinsip dasar segala sesuatu. To apeiron berasal dari bahasa Yunani yang merupakan gabungan e dan peras yang berarti tanpa batas. Ia merupakan suatu prinsip abstrak yang menjadi prinsip dasar segala sesuatu. Ia bersifat ilahi, abadi, tak terubahkan, dan meliputi segala sesuatu. Nah, dari prinsip inilah berasal segala sesuatu yang ada di dalam jagat raya sebagai unsur-unsur yang berlawanan, seperti yang panas dan yang dingin, yang kering dan yang basah, dan yang malam dan terang. Kemudian, kepada prinsip ini juga, semua pada akhirnya akan kembali. Dengan prinsip Apeiron, Anaximandros membangun pandangannya tentang alam semesta. Menurut Anaximandros, dari to apeiron berasal segala sesuatu yang berlawanan terus berperang satu sama lain. Mengenai bumi, Anaximandros menyatakan bahwa bumi pada awalnya dibalut oleh udara yang basah. Karena berputar terus-menerus,
maka berangsur-angsur bumi menjadi kering. Akhirnya, tinggallah udara yang basah itu sebagai laut pada bumi. Yang ketiga yaitu Anaximenes. Ia merupakan filsuf yang berasal dari kota Miletos, sama seperti Thales dan Anaximandros. Anaximenes mulai terkenal sekitar tahun 545 sebelum Masehi, sedangkan tahun kematiannya diperkirakan sekitar tahun 528 hingga 526 sebelum Masehi. Anaximenes merupakan teman, murid, dan pengganti dari Anaximandros. Sebagaimana kedua filsuf Miletos yang lain, ia berbicara tentang filsafat alam, yakni apa yang menjadi prinsip dasar segala sesuatu. Anaximenes menulis satu buku dan dari buku tersebut hanya satu fragmen yang masih tersimpan hingga saat ini. Pemikiran yang dimiliki oleh Anaximenes adalah udara sebagai prinsip dasar segala sesuatu. Udara adalah zat yang menyebabkan seluruh benda muncul, telah muncul, atau akan muncul sebagai bentuk lain. Perubahan-perubahan tersebut berproses dengan prinsip pemadatan dan pengenceran. Bila udara bertambah kepadatannya, maka muncullah berturut-turut angin, air, tanah, dan kemudian batu. Sebaliknya, bila udara mengalami pengenceran, maka yang timbul adalah api. Proses pemadatan dan pengenceran tersebut meliputi seluruh kejadian alam, sebagaimana air dapat berubah menjadi es dan uap, dan bagaimana seluruh substansi lain dibentuk dari kombinasi perubahan udara. Kemudian, pembentukan alam semesta menurut Anaximenes adalah proses dari pemadatan dan pengenceran udara yang membentuk air, tanah, batu, dan sebagainya. Menurut Anaximenes, bumi berbentuk datar, luas, dan tipis, hampir seperti sebuah meja. Bumi dikatakan melayang di udara sebagaimana daun melayang di udara. Selanjutnya yaitu Parmenides. Parmenides lahir pada tahun 540 sebelum Masehi dan meninggal pada tahun 470 sebelum Masehi. Aliran yang ia gunakan yaitu mazhab Elea. Minat utama Parmenides adalah metafisika dan ontologi. Parmenides merupakan murid dari Xenophanes, namun tidak mengikuti pandangan-pandangan gurunya. Pengaruh Xenophanes terhadap Parmenides hanyalah di dalam penggunaan puisi, di dalam menyampaikan filsafatnya. Selain itu, ia juga amat dipengaruhi oleh Amenias, seorang dari mazhab Pythagorean. Parmenides memiliki pemikiran yaitu tentang yang ada. Parmenides tidak mendefinisikan apa yang dimaksud yang ada, namun menyebutkan sifat-sifatnya. Menurut Parmenides, yang ada itu bersifat meliputi segala sesuatu, tidak bergerak, tidak berubah, dan tidak terhancurkan. Selain itu, yang ada itu juga tidak tergoyahkan dan tidak dapat disangkal. Bila ada yang menyangkalnya, maka ia akan jatuh pada kontradiksi. Kemudian, setelah berargumentasi mengenai yang ada sebagai kebenaran, Parmenides juga menyatakan konsekuensi-konsekuensinya. Yang pertama, yang ada adalah satu dan tak terbagi, sedangkan pluralitas tidak mungkin. Hal ini dikarenakan tidak ada sesuatu pun yang dapat memisahkan yang ada. Kedua, yang ada tidak dijadikan dan tidak dapat dimusnahkan. Dengan kata lain, yang ada bersifat kekal dan tak terubahkan. Ketiga, harus dikatakan pula bahwa yang ada itu sempurna. Dan yang terakhir keempat, karena yang ada mengisi semua tempat, maka disimpulkan bahwa tidak ada ruang kosong. Yang terakhir yaitu Herakleitos. Herakleitos lahir pada tahun 540 sebelum Masehi dan meninggal pada tahun 480 sebelum Masehi. Herakleitos merupakan seorang filsuf dari Yunani kuno prasokratik yang tidak tergolong mazhab apapun. Minat utama Herakleitos yaitu metafisika, epistemologi, etika, politik, dan kosmologi. Kemudian, di dalam tulisan-tulisannya, ia justru mengkritik dan mencela para filsuf dan tokoh-tokoh terkenal seperti Homeros, Archilochos, Hesiodos, Pythagoras, Xenophanes, dan Hekataios. Meskipun ia berbalik dari ajaran filsafat yang umum pada zamannya, tetapi bukan berarti ia sama sekali tidak dipengaruhi oleh filsuf-filsuf tersebut. Salah satu pemikiran Herakleitos yaitu segala sesuatu mengalir. Menurut Herakleitos, tidak ada satupun hal di alam semesta yang bersifat tetap atau permanen. Tidak ada sesuatu yang benar-benar ada. Semuanya berada di dalam proses menjadi.
Perubahan yang tiada henti-hentinya itu dibayangkan Herakleitos dengan dua cara. Pertama, seluruh kenyataan adalah seperti aliran sungai yang mengalir. Maksudnya, air sungai selalu bergerak sehingga tidak pernah seseorang turun dari air sungai yang sama dengan yang sebelumnya. Dan yang kedua, ia menggambarkan seluruh kenyataan dengan api. Bagi Herakleitos, api bukanlah zat yang dapat menerangkan perubahan-perubahan segala sesuatu, melainkan melambangkan gerak perubahan itu sendiri. Api senantiasa mengubah apa saja yang dibakarnya menjadi abu dan asap, tetapi api tetaplah api yang sama. Karena itu, api cocok untuk melambangkan kesatuan dalam perubahan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata maupun pengucapan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Bye-bye.